Ya Allah, aku udah mentok, udah pol ya Allah. Mau minjem kemana juga nggak tahu ya Allah. Satu-satunya yang kupunya sekarang adalah Al-Quran di depanku ini ya Allah. Titipkan kepadaku satu ayat yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia dan mendapatkan solusi darimu. Pas dibuka dapat ayat. Saya kirim istri saya tuh. Jadi saya nggak kirim duit Pak sampai sekarang. Saya cuma kirim ayat. Suatu saat ada orang mau bunuh diri. Dia WhatsApp saya, dulu masih BBM. Pak Nas, saya mau bunuh diri. Akhirnya saya tanya, sebelum kamu benar-benar melakukannya boleh nggak cerita? Akhirnya cerita nih ibu. Cerita nih ibu. Anak saya laki-laki umur 1 tahun Pak Nas. Suami saya mundurin mobil, tuh anak terlindas. Apa kalau bahasa Jawanya? Kelindes mobil. Kakaknya 2 perempuan melihat dengan mata kepala sendiri, ayah, ada adik ayah, malah terus dilindas sampai ya itu darah berceceran kena perutnya itu. Si ibu di dapur karena dia lagi masak, dengar suara anaknya 2 perempuan, lari keluar melihat anak menggelepar-gelepar di bawah mobil. Digedor-gedor itu kaca jendela suaminya, turun ya, kemudian mereka mendorong pelan-pelan diselamatkan sang anak ya. Masih hidup waktu itu, dibawa ke dokter, di tengah perjalanan meninggal dunia di pangkuan. Pada saat itu galau. Ya, dan akhirnya udah nggak mau hidup lagi. Nah pada saat itu saya nggak tahu ya apa yang harus dilakukan. Ternyata saya bilang begini, Bu, kalau ibu percaya sama saya, boleh nggak ibu ambil air wudhu? Akhirnya dia ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, dia tanya lagi, Pak Nas saya udah wudhu, apalagi yang harus saya lakukan? Coba ibu sholat. Udah selesai sholat, tanya lagi, Pak Nas saya udah sholat, apalagi yang harus saya lakukan? Coba ibu buka Quran. Saya bilang begitu. Buka Quran. Ayat berapa Pak Nas? Lah itu yang saya akhirnya nggak nyambung. Waduh, ayat berapa ya? Saya bilang begini aja, buka aja sekenanya. Al-Quran itu pasti jawaban. Al-Quran itu pasti syifa. Buka aja sekenanya. Bismillah yang pertama kali terlihat di wajahmu, kasih tahu saya Bismillah, mudah-mudahan itu jawabannya. Siap Pak Nas. Semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit enggak ada jawaban. Saya sapa, Bu gimana kabar? Enggak dijawab. Bu gimana kabar? Sampai 40 menit. Akhirnya saya yang takut. Ya, jangan-jangan udah kejadian dia mau bunuh diri. Saya telepon. Bu bagaimana kabarnya? Dia malah jawab, Alhamdulillah. Saya sudah. Ya tenang Pak Nas. Terima kasih atas nasihatnya. Saya belum kasih nasihat apa-apa. Dia kok sudah sembuh. Hanya dengan membuka Al-Quran. Halo. Hai. Setelah itu diganti lagi anak yang keempat, namanya Habibi ya. 1 tahun kemudian, dan hidupnya setelah itu Masya Allah langsung melejit. Dapat proyek, dapat kebaikan terus sampai akhirnya ya Masya Allah ya. Tadinya udah mau bunuh diri, diselamatkan dengan Al-Quran. Akhirnya Bapak Ibu, yang saya lakukan, setiap ada debt collector datang, saya pegang Quran. Ya Allah, ada debt collector ya Allah. Masih minus 21 miliar waktu itu. Titipkan kepadaku satu ayat ya, saya nggak ngerti ya. Namanya orang belajar, kita tetap tadarus, iya tadarus. Cuma kadang-kadang hati itu kayak nggak yakin sama tadarus kita. Ya. Tapi kemudian setelah buka Quran dapat ayat, ayat yang positif saya coba zikirkan aja, wiridkan gitu. Pas keluar langsung diem itu si debt collector. Besoknya begitu lagi, ampuh nih kayaknya. Ya. Besok begitu lagi, Masya Allah. Sampai kemudian akhirnya saya merasa bahwa ternyata salah satu sumber keajaiban itu adalah Al-Quran. Makanya tadi
ya, lagu Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Nanti mungkin mudah-mudahan ya, ini kan sudah 10:30 ya, nggak kerasa ya, ini udah mau selesai nih ya, nggak kerasa, kok nggak ada yang mau pulang ini ya. Lanjut. Setelah itu Bapak Ibu, akhirnya saya jadi jatuh cinta sama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ternyata yang menyelamatkan saya pelan-pelan. Salah satu dosa kita ini terlalu jauh dari Al-Quran. Terlalu apa Bapak Ibu? Al-Quran itu kita taruh di atas lemari. Ketemunya nanti pas Ramadan. Iya. Itu pun pas dibuka bersin-bersin. Saking banyak debunya. Al-Quran tuh baru kita dekati kalau ada ya isu-isu tentang kuntilanak ya. Ambil Al-Quran, tulis ayat kursi, masukin dalam tempat, pakai bawang merah, bawang putih, lada, serai, jahe, dan garam secukupnya. Oh, emangnya soto. Nah, Al-Quran ternyata bisa. Perlahan-lahan ada persoalan kita. Yuk kembali kepada Al-Quran. Nah, itu salah satu ya jurus, yaitu menggetarkan hati dengan Al-Quran. Menggetarkan hati dengan Al-Quran. Waktu itu istri saya kirim SMS, Bi, kita nggak punya duit. Saya lagi umroh waktu itu. Kita nggak punya duit, ini tukang pada ngancem karena belum dibayar 2 minggu. Karena istri saya waktu itu yang ngelola keuangan. Saya bilang, ya Allah, saya udah nggak punya uang lagi saat itu. Mau minjem kemana orang udah nggak percaya. Waktu itu di pelataran Madinah, saya pegang Quran. Ya Allah, aku udah mentok nih ya Allah. Mentok. Mentok apa? Pol. Aku udah pol, maaf ya orang Betawi ngaji mungkin. Ya Allah, aku udah mentok, udah pol ya Allah. Mau minjem kemana juga nggak tahu ya Allah. Satu-satunya yang kupunya sekarang adalah Al-Quran di depanku ini ya Allah. Titipkan kepadaku satu ayat yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia, dan mendapatkan solusi darimu. Pas dibuka dapat ayat. Saya kirim istri saya tuh. Jadi saya nggak kirim duit Pak sampai sekarang. Saya cuma kirim ayat. Enak kan Pak? Enak. Ya, saya kirim ayat. Mi, tolong baca ayat ini. Dia baca sama dia. Ayatnya bunyinya begini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Kenapa engkau galau? Kenapa engkau gelisah? Dibacain berulang-ulang sama dia, wirid. Ya, ternyata ilmu kiai itu Masya Allah. Kiai juga cuma gitu doang ilmunya. Ya, cuma wiridnya kiai kan 1000. Kita 2 udah tidur. Baru 11 sudah tidur kita. Kiai 1000, 10.000, Naria 4.444. Kita baru baca 4 udah. Wirid, saya bilang coba. Karena udah nggak ada yang lagi yang mau diandalkan. Yang diandalkan cuma ayat itu, wa ma min dabbatin fil ardi. Dizikirkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedundu. Duit masuk. Twing. Kalau duit masuk nih, cering, masuk ke rekeningnya. Ada satu konsumen yang sudah lama nggak dibayar, nggak bayar, hari itu bayar sendiri tanpa ditagih. Nah ini kan ajaib, nggak masuk akal. Hari itu dia zikirkan. Maka ya, satu tadi turunkan garis kebenaran. Katakan saya yang salah. Saya yang salah, 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 saya yang salah. Orang lain benar. Bismillah, insya Allah. Mujarab itu. Yang kedua, ada apa-apa, coba deketin Quran. Deketin Quran. Yang ketiga, setelah salawat yang satu ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.